Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Ruwiya Bukhari wal Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu والإمام يخطب فقد لغى وما لغى فلا صلاة له أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. Allahu Akbar, 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 La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahil jabbaril qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tadhkiratan li ulil absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mustafal mukhtar. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nuril anwar wa ala alihi al-akhyar wa ashabihi al-abrar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qurar. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna yawmakum hadha yawmun 'azim wa 'idun karim. Azzamallahu wa mayyazahu minal ayyam. Ahallallahu lakumut ta'am wa harrama 'alaikumus siyam. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Shadaqallahu maulana al-azim. Hadirin sidang salat Idul Fitri yang mudah-mudahan seluruhnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang tiada terhingga nilainya. Mulai dari terbenamnya matahari di ufuk barat, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni sebuah kemenangan besar, kemenangan dari sebuah pertempuran yang sangat besar pula, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala seusai perang Badar, ketika terbunuhnya Abu Jahal. Disampaikanlah oleh Ibnu Mas'ud kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah kabar tentang kematian Abu Jahal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanjatkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Alhamdulillahilladzi shadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Allahu akbar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, yang benar janjinya, yang telah menolong hambanya,
dan yang telah mengalahkan musuh-musuhnya. Hadirin sidang sholat Idul Fitri rahimakumullah. Tentunya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala amatlah sangat wajar. Karena kita baru saja melaksanakan ibadah puasa yang merupakan pertempuran besar sebagaimana yang diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau usai melaksanakan sebuah pertempuran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada para sahabatnya, "Qadamtum minal jihadil asghar ila jihadil akbar." Qila wa ma jihadul akbar? Qala mujahadatul abdi li hawa. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, sidang salat Idul Fitri rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kita baru saja selesai melakukan sebuah pertempuran kecil menuju pertempuran yang lebih besar. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma jihadul akbar?" Qala mujahadatul abdi li hawa. Adalah perang seorang hamba melawan hawa nafsunya. Hari ini kita bersama-sama telah mendapatkan kemenangan besar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa yang tiada henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dibaca sepanjang bulan Syawal sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ja'alanallahu minal aidina wal faizin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang aid, orang-orang yang kembali menjadi fitrah, kembali suci dan mendapatkan kemenangan yang besar. Hadirin rahimakumullah. Karena ibadah puasa itulah yang mensucikan kita semuanya. Seseorang yang telah melaksanakan ibadah puasa, jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah gambaran kesuciannya itu kayaumin waladathu ummuh, seperti hari di mana baru saja dilahirkan dari perut ibunya, bersih, fitrah. Makanya kalimat doa minal aidina wal faizin ini jelas untuk siapakah dia? Untuk orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Kepada yang tidak melaksanakan ibadah puasa, bagaimana dia mendapatkan keuntungan besar itu? Bagaimana dia menyatakan dirinya sebagai orang yang kembali menjadi orang yang fitrah, yang suci, sementara di bulan suci Ramadan dia tidak melaksanakan ibadah puasa, dan menyatakan dirinya sebagai orang yang mendapatkan kemenangan besar. Tidak mungkinlah itu. Kenapa? Karena tidak melaksanakan ibadah puasa, maka berarti dia tidak pernah melawan hawa nafsunya. Hadirin, maka kemenangan besar ini marilah kita syukuri. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Maka agar kalian sempurnakanlah bilangan puasa kalian. Sempurnakanlah bilangan puasa kalian, artinya orang yang memanjatkan takbir kebesaran Allah Subhanahu wa taala digaungkan, menyeruak. Siapa yang mengumandangkan kalimat takbir itu adalah walitukmilul iddah, orang yang telah menyempurnakan ibadah puasanya selama bulan suci Ramadan. Walitukabbirullaha 'ala ma hadakum, agar kalian mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah Allah berikan petunjuk kepada kalian, wala'allakum tashkurun, dan agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Saudara hadirin sidang salat Idul Fitri yang mudah-mudahan seluruh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya ibadah puasa yang kita laksanakan selama 1 bulan ini adalah merupakan tarbiyah ruhaniyah, pendidikan rohani yang Allah berikan kepada kita sekalian, yang tujuannya jelas la'allakum tattaqun, agar menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Idul Fitri rahimakumullah. Maka tanggung jawab kita adalah bukan hanya kita laksanakan selama 1 bulan ini tarbiyah ruhaniyah ini,
tetapi tarbiyah ruhaniyah itu mestinya ada tindak lanjutnya setelah Syawal sampai dengan ketemu bulan suci Ramadan di tahun yang akan datang. Kita mesti harus buktikan apakah puasa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Apakah puasa kita ini benar-benar sesuai dengan tujuan yang Allah berikan, la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini bagaimana kita bisa mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ciri-ciri orang-orang yang puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu di dalam firman Allah, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i, orang yang melaksanakan ibadah puasa dan ibadah puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ibadah makbulah. Efeknya adalah dia akan siap untuk mendermakan apa yang dia miliki di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan siap ikhlas menyantuni anak yatim. Dia akan siap ikhlas menyantuni orang-orang miskin. Dia akan siap hartanya diserahkan infak di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam segala situasi. Fisarra'i wad dharra, dalam waktu susah maupun dalam waktu senang, dalam waktu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelapangan rizki maupun dalam keadaan sempit rizki, dia akan tetap infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pelajaran puasa yang Allah berikan kepada kita sekalian. Bagaimana kita bisa menahan? Bagaimana ketika kita menahan lapar, haus, dahaga saat menjalankan ibadah puasa? Sungguh ini merupakan pelajaran yang penting buat kita sekalian, agar kita teringat kepada mereka yang berada di bawah garis kemiskinan, mereka yang kadang ketemu makan sehari sekali, mungkin sehari dia tidak ketemu makan sama sekali, dia dalam keadaan lapar, dia dalam keadaan haus. Dan ini Allah berikan kepada kita pelajaran agar kita turut juga merasakan betapa perihnya, betapa lemahnya, betapa laparnya, betapa hausnya orang yang dalam keadaan kekurangan. Maka tentunya ini menjadi pelajaran penting. Ketika kita laksanakan ibadah puasa itu, efeknya adalah agar kita memiliki hati yang sahawah. Makanya bukti daripada takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai implementasinya adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, siap untuk menyerahkan harta yang Allah amanahkan kepada kita dalam segala situasi. Wal kadhiminal ghaidha, lalu kemudian yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, orang-orang yang senantiasa mau menahan hawa nafsunya. Sebagaimana pelajaran puasa yang kita laksanakan selama 1 bulan, prinsip ibadah puasa itu, esensi ibadah puasa itu sesungguhnya adalah melawan hawa nafsu. Tidak pantas ketika kita dalam keadaan lapar dan haus lalu kemudian kita marah-marah. Andaikan ini kita implementasikan dalam waktu 11 bulan yang akan datang, betapa mulianya kita menjadi orang-orang yang senantiasa sanggup menahan emosinya, amarahnya. Karena sesungguhnya amarah itu akan selalu mengajak manusia kepada keburukan. Inna nafsa la'ammaratun bisu, nafsu itu akan selalu mengajak manusia kepada keburukan. Hadirin sidang salat Id rahimahumullah. Wal afina 'anil nas, lalu akan saling memaafkan antar sesama. Saudara hadirin, tradisi yang berlaku di negara kita, subhanallah, luar biasa. Ini tidak kita ketemukan di negeri-negeri Islam. Ternyata di Timur Tengah saya tidak pernah menemukan sebuah tradisi seperti yang ada di Indonesia, yakni tradisi halal bihalal. Kalimat ini tidak ada di dalam kamus. Tidak ada dalam kamus. Cari makna halal bihalal itu apa? Tidak ada. Tetapi makna daripada halal bihalal ini sungguh merupakan sebuah implementasi dari ajaran Allah Subhanahu wa taala, wal afina 'anil nas.
bahwa ketika kita telah melaksanakan ibadah puasa, hati kita bersih. Kebersihan hati itu tentunya akan menjadi sebuah cara bagaimana dia bisa memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dan hubungannya dengan sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Kenapa demikian saudara-saudara? Karena tidak mungkin ketika kita menjalankan ibadah puasa itu kemudian kita tidak sempurnakan dengan saling memaafkan. Ibadah puasa selama 1 bulan adalah dalam rangka memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini cukup? Tentunya tidak. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, "Atadaruna manil muflis?" Atadruna manil muflis, wahai sahabat-sahabatku, tahukah kamu siapakah orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, qalu al-muflisu fina man la dirhamalah wala mata. Orang yang bangkrut menurut kami wahai Rasulullah adalah orang yang tidak punya harta dan tidak punya dirham, tidak punya uang. Harta habis, uang habis, dialah bangkrut. Tapi ternyata istilah bangkrut itu tidak seperti apa yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muflisu min ummati may ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakat wa ya'ti wa qad satama hadza wa qadhafa hadza wa safaqa dama hadza wa akala mala hadza wa daraba hadza fa yuqta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi ukhidha min khotoyahum fa turiha alaihi thumma turiha finnar. Rawahu Muslim. Ternyata yang dimaksud bangkrut menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang-orang yang datang di hari kiamat kelak di saat Allah Subhanahu wa taala mendirikan pengadilan yang maha adil. Orang itu datang dengan membawa pahala salat, pahala puasa, pahala zakat. Dia sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah dia menjadi orang yang beruntung, datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa banyak sekali pahala salat, puasa, zakat. Dia laporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, inilah pahala salat saya ya Allah, inilah pahala puasa saya ya Allah, inilah pahala zakat saya ya Allah, inilah pahala haji saya, umrah saya. Hadirin sidang salat Id rahimakumullah, tetapi pada saat itu wayati wa qad syatama hadza. Ada datang orang yang dulu ketika hidup di dunia pernah dicaci maki. Orang yang pada waktu hidup di dunia pernah dikata-katain, diomong kasar, dibentak, dihardik. Dia tidak sanggup membalas karena beda strata sosial, beda strata ekonomi. Dia tidak sanggup membalas. Hadirin sidang salat Id rahimakumullah, maka yang terjadi, pahala yang dia laporkan kepada Allah Subhanahu wa taala diserahkan kepadanya. Wa qadhafa hadza, kemudian datang pula orang yang pernah dituduh melakukan perbuatan zina, diisukan melakukan perbuatan zina, dituduh berselingkuh, sementara dia tidak pernah melakukannya. Hadirin, ambil pahalanya, kasihkan itu. Wa daraba hadza, orang yang pernah dipukul, wa safaqa dama hadza, orang yang pernah dialirkan darahnya, wa akala mala hadza, dan orang yang pernah diambil hartanya tanpa hak. Hadirin, wa yuqta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi, maka kemudian diberikanlah pahala-pahala mereka, kebaikan-kebaikan dia, kebaikan-kebaikan yang dia sampaikan kepada Allah itu, pahala-pahala yang dia sampaikan kepada Allah itu diserahkan kepada mereka. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdama alaihi ukhidha min khotoyahum fa turihat alaihi thumma turihat. Ketika
semua pahala-pahala itu habis, kebaikan-kebaikannya habis, ditagih, habis semuanya. Qabla ayyuqdama alaih, sebelum diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Fa in fayat hasanatuhum qabla ayyuqdama alaih ukhidha min khotoyahum, maka dosa-dosa mereka diserahkan kepadanya. Fa turihat alaihi summa turihatun, diserahkan kepadanya, kemudian pada akhirnya dicampakkan ke dalam api neraka. Naudzubillah min dzalik. Inilah makna halal bihalal. Inilah makna saling memaafkan ketika kita usai melaksanakan ibadah puasa. Saling memaafkan itulah cara kita bagaimana kita bisa memperbaiki hubungan kita dengan sesama kita. Karena hablum minallah tidak cukup, kita harus juga melakukan hablum minan nas, memperbaiki hubungan kita dengan sesama kita. Hadirin sidang salat Id rahimakumullah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ibadah puasa menjadikan diri kita orang-orang yang memiliki nilai ihsan. Nilai ihsan itu terbukti nyata bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita selama 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan ini, nilainya adalah ihsan. Apa ihsan itu? Anta abudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seolah-olah melihat Allah. Wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Andaikan engkau tidak melihat Allah, maka yakinkan bahwa Allah melihatmu. Dan ini ternyata ada di dalam ibadah puasa kita. Puasa itu ibadah yang rahasia, yang tahu hanya dia yang melakukan dan Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang sangat berat ini subhanallah sudah kita lalui. Bayangkan hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, ketika waktu zuhur tiba, saat kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap Allah, melaksanakan ibadah sholat zuhur, di tengah-tengah kita menjalankan ibadah puasa. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita untuk melakukan kecurangan. Kalau kita melakukan kecurangan saat kita sholat zuhur itu mudah sekali. Pada saat berwudu kita disunnahkan untuk berkumur-kumur. Andaikan dilepeh separuh, ditelan separuh, tidak ada satupun yang melihat. Tetangga sebelah kita tidak melihatnya. Kenapa kita tidak lakukan itu? Karena ibadah puasa adalah membentuk muhsin, orang yang bisa berbuat ihsan, di mana dia merasa dirinya sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun tetangga sebelah kita tidak mengetahui, tetapi dirinya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Jangankan separuh, setetes pun tidak akan kita telan. Hadirin sidang salat Id rahimakumullah. Maka tarbiyah ruhaniyah yang Allah berikan kepada kita selama bulan suci Ramadan ini mesti harus kita jaga agar bisa bertumbuh kembang di seluruh tubuh kita. Semua panca indera kita akan berproses menjadi bagian untuk diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana telinga kita bisa bermanfaat, bagaimana hidung kita bisa bermanfaat, bagaimana lisan kita bisa bermanfaat, tangan kaki kita bisa bermanfaat. Tentunya ini bersumber dari lubuk hati kita yang paling dalam. Ketika hati kita dipenuhi iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka secara otomatis seluruh organ tubuh kita akan siap bergerak menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Allahu Akbar.